Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, jiwa kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan sukacita yang baru. Mari kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mendekat kepada Engkau. Engkau adalah Allah pencipta segalanya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih dekat lagi. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, umat-Mu, dimanapun kami berada. Biarlah kami akan memuji menyembah Engkau. Kami akan bersuka cita bersorak demi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkuasa atas puji-pujian kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan berasal dari isi hati-Mu saja dan menjadi berkat kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nyanyi bagi Dia Raja segala raja. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, Allah sumber keselamatan kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Hidup kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Engkaulah keselamatanku, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu.
selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Kaulah Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber keselamatan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu hidup kami merasa aman Tuhan. Oh haleluya, Jesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami tinggikan, kami agukan nama-Mu Tuhan. Kaulah sumber keselamatan kami, Engkau yang menebus kami. Oh, haleluya. Kami meninggikan-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus, segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Sebab Kau yang layak terima sembah kami, Kau yang layak Tuhan. Oh Jesus. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk sore hari menjelang malam ini, bahwa Tuhan ada di sini untuk menyertai kami dan juga untuk dapat menerapkan dalam perjalanan hidup kami. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya supaya yang berbicara dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sore hari ini mari kita kembali lagi. Kita belajar bersama-sama, kita masih ada dalam suasana dalam seputar kebangkitan atau peristiwa dalam momen tentang Paskah. Dan mari kita melihat tentang peristiwa kematian dan setelah itu kita melewati dalam peristiwa kebangkitan lagi. Dan kita masih ada di dalam peristiwa kebangkitan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20.
tentang kebangkitan Yesus. Saya baca dari ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, kita melihat peristiwa kebangkitan ini dengan berbagai macam ragam pemahaman pemikiran. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita akan terjebak di dalam penglihatan kita. Kita akan terjebak di dalam pendengaran kita. Kita akan terjebak di dalam pengetahuan kita. Kalau kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan secara terus-menerus. Dan saudara, mari kita belajar, kita lihat pengalaman dari Maria Magdalena. Karena pagi-pagi itu ia bersama dengan rekan-rekannya, tentu bukan dia sendiri, tetapi beberapa rekan-rekan wanita yang lain, hanya tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Dan pagi-pagi mereka pergi untuk seperti tradisi bahwa membawa rempah-rempah untuk ditaburkan di atas mayat atau di atas jenazah Yesus. Tetapi pagi hari itu mereka pergi dan melihat batu itu sudah terguling dari kubur. Bapak Ibu Saudara, mengapa Maria berkata kepada Petrus, menyaksikan dia berlari menemukan mereka, dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pertanyaan saya, apa betul Maria Magdalena telah memastikan bahwa Yesus dicuri mayatnya? Apa betul Maria Magdalena melihat tempat apa di dalam kubur? Dia tidak masuk. Alkitab berkata hanya melihat sebuah batu sebagai pintu yang menutup kubur itu terguling. Dan ia mempunyai pemahaman dan mempunyai pengertian yang muncul tiba-tiba di dalam benak, dalam pikirannya, bahwa kalau batu itu terguling berarti Yesus dicuri dan mayatnya diambil orang dan diletakkan di tempat yang lain. Karena itu dia bersaksi, dia memberitahukan sebuah kesaksian. Dia menyampaikan kepada Petrus dan rekan-rekan yang lain bahwa mayat telah dicuri orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa kadangkala kita juga terjebak di dalam situasi seperti ini, dalam kondisi-kondisi yang mencekam, dalam situasi-situasi yang membuat kita dalam ketakutan, kebimbangan, dan kita melihat apa yang kita lihat dengan mata kita. Kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sebetulnya salah. Kita mengambil keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak tepat. Kita mengambil pilihan-pilihan yang sebetulnya tidak masuk di akal. Dan kita menurut pemahaman kita, menurut pengertian kita. Jadi kita melihat bahwa kesaksian dari Maria Magdalena ini suatu berita yang dilepaskan, suatu kesaksian yang disebarkan. Tentu berita itu akhirnya juga kita tahu jawabannya pada akhirnya. Mari kita melihat bacaan ini terus. Maka berangkatlah Petrus, ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Dan akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Perhatikan, dia tidak masuk. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelunya tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain itu lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik bahwa ini luar biasa. Kalau kita mengamati dua orang, Petrus dengan murid yang dikasihinya, lari sampai ke kubur dan mereka masuk ke dalamnya. Maria tidak masuk.
cuma berdiri di luar melihat batu terguling, tetapi sudah memberitahukan berita bahwa kehilangan jenazah mayat Yesus dicuri orang. Tapi lihat bahwa Petrus dengan rekannya datang, mereka langsung masuk, ingin membuktikan bahwa apa yang diberitahukan Maria itu tepat atau tidak. Apa yang diberitakan oleh Maria itu tepat atau tidak. Karena itu mereka mau membuktikannya. Tapi saudara tahu bahwa ketika mereka masuk di dalam kubur itu dan melihat bahwa memang benar bahwa kubur itu kosong dan mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Tetapi baik kita melihat baik-baik kalau kita perhatikan, ada kesan di situ yang mengisahkan kepada kita bahwa kain kapan itu jatuh ke tanah. Yang kedua, kain pelu yang menutup muka itu ditaruh di samping, dan Alkitab berkatakan bahwa sepertinya digulung oleh orang dengan rapi dan diletakkan di samping. Sebenarnya dua alat bukti ini saja sudah memberikan kesan dan gambaran kepada kita bahwa jenazah itu atau mayat itu tidak dicuri orang. Sebab kalau mayat itu dicuri orang, tentu kain-kain itu juga ikut serta. Tidak mungkin ditinggalkan di situ. Kalau orang mau mencuri sesuatu, maka apa yang melekat kepada barang yang dicuri diambil semua. Tidak mungkin mereka akan mencuri mobil dan meninggalkan pintunya atau rodanya. Tidak mungkin mereka akan membawa seperangkat itu semua dan pergi. Kalau pencuri yang datang tidak meninggalkan kain kapan itu. Sebab kain kapan itu melekat pada tubuh Yesus. Kain yang menutup muka juga melekat pada tubuhnya. Dan kalau mereka mencuri mayat itu, tentu benda-benda itu tidak akan tinggal di dalam kubur. Itu sebetulnya kesan yang kita boleh lihat bahwa itu sebenarnya sebuah tanda. Sebuah tanda bagi kita yang melihatnya, tetapi murid-muridnya waktu itu tertutup oleh sesuatu kesedihan, kebimbangan, kebingungan, ketakutan dalam ancaman, sehingga pikiran mereka tertutup dan melihat kejadian itu. Tapi murid yang satu dikatakan Alkitab bahwa dia percaya. Nah, bagaimana dengan Maria Magdalena? Jadi saya mau katakan bahwa apa yang dilihat oleh Maria Magdalena dari awalnya, dia berlari pergi dan memberitahukan kepada murid-muridnya. Pertanyaan saya, apakah berita yang dilepaskan disampaikan oleh Maria ketika melihat batu itu? Dan dia tidak masuk ke dalam kubur, tapi melihat batu itu terguling. Kemudian mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri dan diambil orang dan tidak tahu diletakkan di mana. Pertanyaan saya, apakah pemberitaan itu benar? Tentu pada akhirnya kita tahu bahwa berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena pada awalnya tidak benar. Karena Yesus tidak dicuri oleh orang, kita tahu semua bahwa Yesus dibangkitkan. Dan mari kita lihat ayat 11 berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria masih tetap sama kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di manakah ia diletakkan." Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Maria Magdalena masih tetap dalam posisi pemikirannya, masih dalam tetap keyakinannya, masih di dalam tetap prinsipnya bahwa mayat Yesus dicuri orang. Meskipun malaikat itu sudah datang di dalam kubur berhadapan dengan dia dan bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Bapak Ibu Saudara, Petrus dengan teman yang satu sudah pulang. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka pulang dalam perjalanan dengan berjalan dan bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi? Mereka tentu berdialog, mereka tentu bingung. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bukankah keadaan ini juga kita mengalaminya? Jika kita melihat sesuatu dan kita mulai mengambil kesimpulan, kita mulai mengambil
pendapat-pendapat kita. Kita mulai menyatakan tentang pola cara berpikir kita. Dan saya berkata tadi dari awal bahwa kain itu saja dua alat bukti. Kain penutup muka dan kain kapan itu saja sudah bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ini keajaiban yang terjadi. Kalau ini dicuri, kalau jenazahnya dicuri, tentu kain-kain itu tidak ada di situ. Tapi ini sudah terjadi sebuah kebangkitan. Ini terjadi sama saja juga terjadi dengan pengangkatan. Bahwa semua yang ada di bumi tidak akan dibawa ke sorga. Semua yang ada di dalam dunia yang bersifat fisik akan tetap tinggal di bumi. Jadi kain-kain itu adalah milik bumi. Kain-kain itu adalah milik dunia. Kain-kain itu adalah milik kubur. Dan tidak akan pernah untuk dibawa. Jadi kalau pencuri yang mengambilnya, mungkin mereka akan membawa benda-benda itu. Tetapi ini keajaiban, ini tentang kebangkitan. Karena itu apa yang berhubungan dengan dunia tidak akan ikut serta dalam peristiwa kebangkitan. Karena itu kita melihat, tetapi Maria penasaran. Aduh, kenapa dia tetap berdiri dan tidak pulang? Karena dia tetap dalam posisi pemikiran bahwa mayat Yesus dicuri. Sedih, dan dia tetap berdiri dan menangis di situ. Karena kepedihannya, karena tangisannya, karena air matanya, maka utusan itu datang. Malaikat-malaikat itu duduk dan berbicara kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan dia menjawab, "Ya, aku menangis karena mayat Yesus dicuri." Itu jawabannya. Aku menangis karena mayatnya diambil dan diletakkan di mana dan aku tidak tahu. Dan dia menuduh bahwa malaikat-malaikat itulah yang mencurinya. Nah, sesudah berkata demikian, ayat 14 berkata, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, malaikat tidak cukup untuk meyakinkan Maria Magdalena. Kain-kain itu tidak cukup untuk meyakinkan Maria Magdalena. Kubur yang kosong itu tidak cukup untuk meyakinkan seorang yang pemahamannya keliru. Kita juga mengalami pengalaman-pengalaman. Kalau kita berjalan dalam pemahaman, dalam prinsip, dalam keputusan yang keliru, sulit sekali untuk kita diyakinkan oleh orang. Bahkan saya berkata, sampai malaikat datang pun sendiri orang tidak percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sendiri mengambil inisiatif. Tuhan sendiri mengambil langkah. Tuhan sendiri mengambil keputusan untuk bertemu. Karena apa? Tuhan tahu hati saudara dan hati saya. Tuhan tahu hati Maria. Tuhan tidak membiarkan dia terjebak di dalam pemikiran yang salah. Tuhan tidak membiarkan dia terjebak di dalam berita hoaks. Karena dia sudah menyebarkan hoaks. Itu hoaks, itu berita tidak benar, berita palsu. Kenapa? Dia katakan bahwa mayat Yesus dicuri orang. Dan tidak tahu di mana, itu berita yang tidak benar. Dan dia pergi memberitahukan atas dasar apa? Atas dasar penglihatannya terhadap batu yang sudah terguling. Dan mengambil kesimpulan yang salah. Tidak menyelidiki, tidak bertanya, tidak memahami, tidak mensurvei, tidak bertanya kepada sumber yang benar supaya mendapat jawaban yang pasti, sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak tepat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi perhatikan baik-baik. Itulah kondisi Maria Magdalena. Maka Yesus tampil di saat itu dan berdiri di belakangnya. Ayat 15 berkata, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Pertanyaan ini sungguh sangat mendalam. Pertanyaan ini sungguh sangat menyentuh hati. Kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Tentu kita tahu bahwa Maria mencari suatu jenazah. Maria mencari Yesus yang dianggapnya masih
dalam kematian. Maria mencari mayat Yesus yang menurut pemikiran dia tetap dalam pemahaman bahwa masih kematian menyelikup. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Jadi itulah yang menyebabkan Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ingin sebuah kepastian, ingin menggugah pikirannya untuk dia memberikan jawaban yang tepat, tetapi tetap juga tidak tepat. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, memang betul kita tahu bahwa hati Maria begitu polos. Cinta Maria begitu mendalam. Kasih sayangnya, kepeduliannya terhadap Yesus begitu luar biasa. Namun sayang, dia tidak memahami tentang sebuah realita yang namanya kebangkitan. Dia belum mengalami kebangkitan. Dia masih ada di dalam konteks kematian. Dia masih ada di dalam pemahaman yang lama bahwa Yesus masih dalam kematian dalam bentuk jenazah. Karena itu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, dia masih mengungkapkan pernyataan yang sama. Tapi saya mau katakan sore hari ini bagi kita bahwa Tuhan itu peduli dengan hati kita. Tuhan itu peduli dengan pemahaman kita. Tuhan peduli dalam situasi kita terjebak. Itulah cinta kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dalam keterpurukan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara di dalam cara pandang yang salah. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara terjebak di dalam sesuatu yang tidak benar. Tentu Tuhan akan berupaya datang kepada saudara. Tuhan berusaha untuk bertemu saudara supaya saudara mengerti dan akan menjelaskan kepadamu tentang apa yang salah dalam pemikiran kita. Ayat 16 berkata, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, tidak ada cara yang lain untuk menyadarkan dia. Tidak ada pilihan yang lain untuk membuat ia sadar. Satu cara yang alasan yang paling tepat adalah dengan memanggil namanya. Dengan menyebutkan namanya. Tuhan tahu ketika dia menyebut dan memanggil nama saudara, saudara pasti akan berkata, "Orang ini mengenal aku." Karena itu Yesus tahu dia tidak menegur Maria dengan cara yang lain kecuali menyadarkan dia dengan menyebut namanya. Bukankah nama kita juga sering dipanggil oleh Tuhan? Dalam keadaan kita terpuruk, Tuhan sering datang dan memanggil nama kita. Tapi maaf bicara, kadangkala masalah kita terlalu besar, kita berpikir sampai kita tidak tahu bahwa Tuhan itu hadir di situ. Tuhan bersama kita. Dan Tuhan bertanya, "Mengapa engkau sedih? Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau susah?" Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan yang memanggil nama kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan punya cara yang sederhana, tidak terlalu sulit. Hanya dengan memanggil namamu, hanya dengan memanggil nama Maria Magdalena, hanya dengan menyebut nama Petrus, hanya dengan menyebut nama Thomas, mereka menyadari bahwa dia hadir dan memberikan kekuatan. Kita menyadari bahwa dia hadir dan menyadarkan kita bahwa kita telah bertemu dengan dia. Karena itu saya mau berkata bagi saudara sekalian bahwa pertemuan pribadi dengan Tuhan itu penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Dan Tuhan selalu hadir. Yang pertama adalah menyebut nama saudara dan saya. Untuk memahami, untuk menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan kita. Jadi dengan menyebut nama Maria, Maria menyadari dan berpikir bahwa inilah guruku.
Karena itu dia berkata Rabbuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maria berkata kepada Yesus lagi dengan jawaban yang tepat, aku telah melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa kesaksiannya yang pertama adalah hoaks. Kesaksian berita pertama yang disebarkan oleh dia adalah kebohongan. Dan dia tidak menyadari bahwa dia terlibat dalam satu berita yang tidak benar. Karena dia mengatakan kepada murid-muridnya mayat Yesus dicuri. Padahal dia cuma melihat sebuah batu yang terguling. Dan tidak menyelidiki ke dalam kubur. Dan tidak memperhatikan tanda-tanda kebangkitan. Dan tidak memahami tentang apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Atau kitab yang mereka baca. Tetapi akhirnya terjebak di sanalah. Dan berkata berita yang tidak benar. Tetapi yang kedua, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia pergi lagi kembali ke murid-muridnya dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itulah pentingnya bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Karena kalau pertemuan kita dengan Tuhan itu menyadarkan kita tentang kebenaran. Pertemuan kita dengan Tuhan itu menyadarkan kita tentang berita yang pasti. Karena itu saya katakan berjumpa dengan Tuhan itu penting. Hubungan pribadi itu dengan Tuhan penting. Supaya saudara dan saya tidak menyebarkan berita kebohongan. Saudara dan saya tidak menyebarkan berita yang palsu. Hanya karena kita melihat sesuatu yang belum tentu benar. Hanya karena kita mendengar sesuatu yang belum tentu benar. Hanya kita mengetahui sesuatu yang belum tentu benar. Dan kita tidak menyelidiki kebenaran itu melalui sumber-sumber yang pasti. Tapi kemudian kita memberitahukan tentang hal yang tidak benar. Tapi pentingnya bagaimana kita bisa dapat menjadi saluran berkat yang memberitahukan hal yang benar. Berjumpalah dengan Tuhan. Dan berjumpa dengan Tuhan ini bukan usaha saudara sendiri. Tapi Tuhan juga mempunyai inisiatif untuk ketemu dengan saudara. Mengapa? Karena Maria penasaran. Dari awal dia melihat batu itu dan pergi lari dan menyampaikan berita yang tidak benar. Dan kemudian Petrus dan temannya datang dan melihat itu dan mereka pulang. Tapi Maria tidak pulang. Dia tetap ada di kubur untuk mendapat jawaban. Meskipun dalam keadaan yang seperti itu, ia tetap ada di kubur untuk mendapat jawaban. Meskipun harus meneteskan air mata, meskipun harus menangis dalam berjuta-juta pertanyaan atau beribu-ribu pertanyaan, tetapi dia menuntut untuk mendapat jawaban. Itulah sikap positif dari dia, bahwa ia tidak pergi meninggalkan kubur itu dengan mempunyai pemahaman yang keliru dan terus pergi dan memberitakan berita yang bohong, tapi dia tetap ada di situ sampai menemukan jawaban. Penantian saudara dan saya di kaki Tuhan itu sampai mendapat jawaban. Penantian saudara dan saya di dalam segala sesuatu yang kita tidak mengerti, Tuhan pasti datang memberi jawaban. Seperti Maria Magdalena. Karena dia ada di kubur dan tetap menangis. Karena itu utusan malaikat datang dan bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Meskipun jawabannya masih tetap sama. Dan kemudian Yesus juga tampil dan akhirnya Tuhan sendiri punya inisiatif. Kenapa? Karena dia mengasihi Maria. Dia tahu bahwa ini murid yang masih sedang belajar. Ini murid yang tidak mengerti. Ini murid harus dibenarkan. Ini murid harus diajar supaya mengerti. Karena semangatnya untuk memberitahukan tentang kesaksian kebangkitan ini menggebu-gebu. Pada awalnya ia memberitahukan berita yang tidak benar atau berita hoaks. Pada awalnya dia menyampaikan berita yang tidak patut. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan mengubah pikiran dan kebenaran itu muncul. Dan dia kembali. Kedua kalinya keluar dari kubur. Pergi bertemu dengan orang banyak. Pergi bertemu dengan murid-murid Tuhan. Dan dia berkata, aku
telah melihat Tuhan. Bukan melihat batu yang terguling, tapi melihat Tuhan. Dan itulah berita yang disebarkan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan berinisiatif selalu untuk berjumpa dengan saudara. Bukan jumpa untuk bercakap-cakap tentang hal yang lain, tapi untuk membuktikan kepada saudara dan saya bahwa kita telah melihat Tuhan. Dan pengalaman ini yang mendorong kita, kesaksian hidup pribadi saudara dalam perjumpaan dengan Tuhan, yang membawa saudara keluar dari tempat-tempat jebakan, dan saudara pergi untuk memberitahukan tentang kebangkitan. Saudara pergi bercerita tentang pengalaman saudara bertemu Tuhan. Saudara pergi dan menyaksikan tentang apa yang Tuhan percakapkan bagi saudara. Dan saudara tetap menjadi penyalur berita yang benar untuk menolong orang lain. Dan saudara lihat, itulah cinta Tuhan. Tapi bagaimana dengan murid-murid yang lain? Bagaimana dengan Petrus dan murid yang satu yang masih terjebak di dalam pemikirannya? Karena Maria sudah berkata, aku telah melihat Tuhan. Dan murid yang lain katakan, apa betul? Kemarin engkau katakan bahwa mayat Yesus dicuri. Tapi sekarang engkau berkata engkau telah melihat dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu Maria mengatakan, aku telah berjumpa dengan dia di dalam kubur dan melihatnya. Tentu murid yang lain bilang, kami belum melihat dia. Dan pengalaman ini belum ada sama kami. Karena itu saudara, Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini adalah inisiatif Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Karena persoalan ini masih menjadi persengketaan, masih menjadi perselisihan sampai dengan hari ini. Tetapi Tuhan menampakkan diri dengan tujuan karena mengasihi murid-muridnya. Supaya menopang kesaksian daripada Maria Magdalena bahwa ia telah bertemu Tuhan. Karena itu Yesus datang kepada murid-murid karena mereka dalam ketakutan. Kalau saudara baca ayat yang seterusnya. Karena mereka dalam kondisi yang takut kepada orang Yahudi, mengunci pintu-pintu rumah dan mereka tinggal di dalam satu ruangan tersendiri. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan datang tepat pada waktunya dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan hadir tepat pada waktunya dan memberikan apa yang engkau dan saya butuhkan. Kalau kita butuh kebenaran, dia akan menyingkapkan kebenaran itu. Kalau kita butuh ketenangan, dia akan memberikan ketenangan itu. Kalau kita perlu damai sejahtera, dia akan memberikan damai sejahtera. Kalau kita butuh jawaban yang pasti, dia hadir dan selalu memberikan jawaban yang pasti. Itulah pedulinya Tuhan, itulah cinta kasihnya Tuhan. Itulah Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita tidak cari dia karena kita terjebak di dalam situasi, tetapi dia selalu datang karena dia melampaui segala penghalang. Dia melampaui segala situasi, dia melampaui segala hal yang mengancam kita. Dia hadir untuk berjumpa dengan kita, untuk memberikan semangat, untuk memberikan sukacita, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan kepastian bahwa kita berani keluar bersaksi. Karena orang yang kita sembah, orang yang kita puji, orang yang kita ikuti, orang yang kita percayai benar-benar bangkit dari kematian. Karena itulah dia menyampaikan itu dan hadir kepada murid-murid dan terus hadir kepada murid-muridnya. Walaupun Thomas yang tidak hadir itu tetap juga masih menyangga. Thomas dengan Maria Magdalena begitulah karena mereka menuntut bukti. Maria juga bingung, tapi akhirnya bertemu Tuhan. Dia kembali menyampaikan hal yang benar. Thomas juga sama, tidak percaya. Tapi akhirnya Yesus datang dan memanggil namanya lagi. Tidak memanggil nama yang lain. Dia bilang Thomas. Dan Thomas menyadari, seperti dia memanggil Maria, Maria sadar bahwa dia datang berjumpa denganku. Dia memanggil Thomas juga, Thomas sini. Thomas sadar bahwa kemarin aku menyanggah pernyataan teman-teman, tapi hari ini dia berjumpa khusus untuk aku. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat tapi percaya,
Tuhan bilang kita berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan saya mau katakan pentingnya bertemu Tuhan secara pribadi, supaya engkau dan saya diteguhkan dan kita tidak menyebar berita kebohongan. Pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan meneguhkan kita untuk menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Berita Injil tentang suara kenabian tentang kebangkitan ini harus disuarakan, harus disebarkan, harus disampaikan. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan berita ini. Kalau kita punya pengalaman pribadi, bertemu Tuhan, memperoleh keselamatan, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita untuk pergi dan menceritakan tentang kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua. Dia datang selalu hadir dengan kita. Ingatlah saudara bahwa saudara dalam kondisi yang terpuruk, Tuhan pasti datang memanggil nama saudara. Kalau saudara peka, saudara akan mendengarkan suaranya, dan itu meneguhkan hati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita sore hari ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sore hari menjelang malam. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sore ini sebuah pesan yang dilepaskan kepada kami, bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting, supaya kami tidak menceritakan atau menyebarkan berita yang tidak benar, tetapi kami kembali dan menyatakan hal yang benar. Karena pertemuan kami, hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan, itu meneguhkan hati, menguatkan kami untuk berani pergi untuk bersaksi tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kami, dan berita-berita tentang keselamatan, menceritakan tentang kebangkitan Yesus kepada orang lain, karena kami telah mengalami kebangkitan itu. Tuhan datang memanggil nama kami supaya kami menyadari bahwa kami mengalami kebangkitan. Tuhan datang dan memanggil nama kami untuk menyadarkan kami bahwa Dia benar-benar bangkit, dan kami pergi untuk meneruskan berita ini. Terima kasih Tuhan menolong kami sore hari ini. Engkau berkati jemaat Tuhan yang kekasih, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diteguhkan, yang sakit disembuhkan, yang bingung dan bimbang dengan berbagai macam persoalan. Jawaban yang pastinya ada di dalam Tuhan. Karena itu setiap kami punya kepilihan dan putusan bahwa kami selalu kembali kepada Tuhan dan bertanya Tuhan, karena jawaban yang pasti selalu datang dari pihak Tuhan. Terima kasih berkati jemaat Tuhan kekasih sore hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan sore ini yang menolong kami untuk pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pentingnya Tuhan selalu menyatakan diri kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara dan terima berkat, bahwa pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan memberkati kita. Dan di dalam persekutuan pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.